Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilintina Sira, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya mengenai rodamin B dengan menggunakan benang wol pada sampel saus sambal. Jurnal pertama yang akan saya review adalah identifikasi rodamin B pada saus cabai produksi lokal yang dijual di beberapa pasar tradisional Kota Makassar pada tahun 2019. Jurnal kedua yaitu identifikasi rodamin B pada saus sambal yang beredar di pasar tradisional dan modern Kota Denpasar pada tahun 2018. Pewarna makanan pada dasarnya digunakan untuk menarik perhatian konsumen agar lebih berminat dalam membeli suatu produk. Namun, pewarna yang ditambahkan harus mendapatkan izin peredaran dari BPOM. Tetapi, banyak pedagang yang melakukan kecurangan dengan menggunakan rodamin B, di mana rodamin B itu merupakan zat pewarna berupa kristal yang berwarna hijau atau ungu kemerahan yang tidak berbau serta mudah larut dalam larutan warna merah yang biasanya digunakan pada tekstil, cat, kertas, dan pakaian. Pada prosedur jurnal pertama yaitu prosedur kerja yang pertama, siapkan kertas Whatman nomor 1 ukuran 12,5 cm. Buat batasan untuk tempat totolan atau mencelupkan sebanyak 2 cm di bagian bawah kertas. Kemudian, tambahkan sampel sebanyak 50 ml diasamkan dengan asam, yaitu menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 6%. Kemudian, benang wol dimasukkan dan dipanaskan hingga warna merekat pada benang wol. Kemudian, angkat benang wol dan larutkan dalam amonia 10% sebanyak 10 ml. Larutan tersebut dipekatkan dalam penanas air hingga bebas dari amonia. Amonia ini berfungsi untuk melarutkan warna. Total pada kertas Whatman nomor 1 dan pada zat standar warna rodamin B, selisih jarak 1 cm. Setelah kering, masukkan ke dalam kamber dan bandingkan dengan pembandingnya. Namun, pada uji ini menggunakan rumus RF, di mana RF sama dengan perbandingan antara jarak gerak terlarut dengan jarak gerak zat pelarut. Di sini dapat disimpulkan, apabila nilai RF sampel sama dengan rodamin B, maka hasilnya adalah positif. Kemudian, pada prosedur kedua, prosedur kerja pada jurnal kedua ini adalah pertama, lakukan analisis yang dilakukan dengan benang wol yang telah dididihkan di dalam aqueduct, lalu keringkan dengan menggunakan klorofrom. Bilas dengan menggunakan aqueduct dan kemudian keringkan. Sampel yang digunakan itu sebanyak 10 gram, kemudian ditambahkan dengan 10 ml amoniak dengan konsentrasi 2% dalam keadaan panas dengan etanol 70% selama 30 menit, kemudian saring. Residu dilarutkan dalam 10 ml air yang mengandung asam asetat 10%. Benang wol dimasukkan dalam larutan asam sampai mendidih selama 10 menit. Angkat dan kemudian cuci dengan menggunakan air yang sudah menggunakan standar SNI. Kemudian, analisis warna benang wol yang telah dicuci dengan menggunakan air mengalir. Kemudian, apabila hasilnya positif, maka akan warna merah pada benang wol tidak dapat dicuci dengan air. Nah, pada prosedur 1 dan 2 ini dapat kita lihat bahwa perbedaannya adalah penggunaan asam asetat, di mana pada prosedur pertama tadi penggunaan asam asetat sebesar 6%, kemudian pada prosedur jurnal 2 penggunaan asam asetat adalah 10%. Prinsip dari kedua uji ini adalah dengan menggunakan suasana asam akan membuat rodamin B masuk ke dalam benang wol sehingga pewarna yang sudah terserap dalam benang wol tidak dapat dicuci dengan air, artinya terdapat rodamin B. Lalu, pengaruh rodamin B pada kesehatan yang pertama dapat menimbulkan iritasi saluran pernafasan, kulit, mata, dan saluran pencernaan.
Penumpukan rodamin B di dalam hati dapat menyebabkan gangguan fungsi hati berupa kanker hati serta tumor hati. Berdasarkan hasil identifikasi zat pewarna tersebut, untuk jurnal pertama didapatkan rodamin B pada sampel yang dijual di beberapa pasar tradisional Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa saus cabai yang dijual pada beberapa pasar tradisional Kota Makassar antara 6 sampel, terdapat 1 sampel yang memiliki rodamin B. Kemudian, berdasarkan hasil uji kualitatif identifikasi pada jurnal kedua, maka rodamin B pada saus sambal yang berada di pasar tradisional dan modern, kota dan pasar, dari 5 sampel pasar tradisional terdeteksi 2 sampel mengandung rodamin B, sedangkan semua sampel dari pasar modern dinyatakan bebas dari rodamin B. Demikianlah hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.